Baru-baru ini Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memberikan konfirmasi bahwa Indonesia bakal membeli jet tempur J-10C buatan Cina. J-10 dianggap battle-proven menyusul dugaan penggunaannya oleh militer Pakistan dalam konflik melawan India pada Mei 2025. Pada pertempuran singkat itu, J-10C Pakistan dilaporkan menembak jatuh beberapa pesawat tempur Rafale India. Peristiwa itu bersama dengan kemampuan canggih pesawat seperti radar AESA dan rudal PL-15 digambarkan oleh para pendukungnya sebagai bukti efektivitas J-10 terhadap pesawat barat. Namun, sejauh mana J-10 sepenuhnya bertanggung jawab atas hasil tersebut masih diperdebatkan. Mengingat kompleksnya faktor-faktor lain yang ikut berkontribusi seperti peran awak, keterampilan pilot, dan teknologi rudal. Selain itu, isu interoperabilitas antar matra di TNI juga mengemuka di kalangan antusias dan pengamat militer. Saat ini, TNI masih dalam tahap pembangunan sistem interoperabilitas komando dan pengendalian. Integrasi seluruh sistem alutsista hingga radar TNI di 3 matra masih belum selesai. Belum lagi pengembangan data link terpadu nasional yang menggabungkan standar komunikasi agar bisa membaca semua format alutsista kita yang terdiri dari buatan Barat, Rusia, hingga Cina. Dalam doktrin Perisai Trisula Nusantara Prabowo, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan diintegrasikan ke dalam suatu struktur pencegahan yang terpadu dan berjaringan, yang mampu menghadapi tantangan negara maupun non-negara, mulai dari serangan di Laut Natuna hingga persaingan kekuatan di seluruh kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas. Bagi TNI Angkatan Udara, Perisai Trisula Nusantara berarti menggantikan armada lawas yang beragam, F-16 dari Amerika Serikat, Su-27-30 asal Rusia, dan Hawk Inggris dengan platform multiperan modern yang dioptimalkan untuk memenuhi tuntutan keamanan kepulauan Indonesia yang unik. Dalam konteks tersebut, J-10C telah muncul sebagai kandidat yang menarik. Dia menawarkan keseimbangan antara keterjangkauan, kelincahan, dan fleksibilitas tempur. Semua itu dikemas dalam paket pengadaan yang memungkinkan Jakarta untuk bermanuver secara strategis. Laporan yang beredar di media massa lokal memberitakan bahwa Jakarta mempertimbangkan untuk mengakuisisi 42 unit J-10C, sebuah angka yang konsisten dengan niat untuk menempatkan setidaknya 2 skuadron tempur penuh dalam peta jalan modernisasi jangka panjang TNI Angkatan Udara. Jumlah tersebut terbilang sederhana menurut standar negara maju, tetapi cukup untuk menciptakan pertahanan yang kredibel di atas pendekatan maritim utama dan koridor wilayah udara yang disengketakan. Dalam peran serang dan maritim, pesawat ini dapat membawa bom berpemandu presisi, rudal anti kapal, dan berbagai amunisi udara ke darat. Arsitektur sensor fusi terintegrasi memungkinkan J-10C memproses pelacakan dan penargetan di berbagai domain dalam lingkungan elektromagnetik yang diperebutkan. Mesin turbofan WS-10B menggerakkan badan pesawat dan menghasilkan daya dorong sekitar 13 metrik ton. Itu memungkinkan rasio thrust to weight yang kuat dan memungkinkan super cruise terbatas dalam profil misi tertentu, suatu sifat yang meningkatkan persistensi dan kemampuan bertahan hidup. Kokpit J-10 mengadopsi tata letak kaca modern dengan beberapa layar multifungsi, HUD holografik sudut lebar, dan penglihatan yang dipasang di helm atau HMS yang disinkronkan dengan sistem rudal jarak pendek PL-10 yang memungkinkan isyarat target dari jarak jauh. Melengkapi sistemnya, J-10C dilengkapi rangkaian peperangan elektronik terintegrasi, penerima peringatan radar, pengacau aktif, dan dispenser utama yang meningkatkan ketahanan terhadap SAM canggih dan ancaman pesawat tempur musuh. Untuk operasi yang berpusat pada jaringan, pesawat ini kompatibel dengan platform peringatan dini udara Cina seperti KJ-500 melalui data link yang memungkinkan kesadaran situasional bersama dan keterlibatan kooperatif. Versi ekspor J-10 yakni J-10CE memiliki fitur data link yang dapat disederhanakan atau memiliki konfigurasi opsional untuk memastikan kompatibilitas dengan sistem yang ada milik pelanggan seperti yang terlihat pada sistem Angkatan Udara Pakistan. Kesimpulannya,
J-10C memposisikan dirinya sebagai pesawat tempur kelas 4,5 generasi yang lengkap, menutup sebagian besar gap yang dimiliki jet siluman generasi pertama, sekaligus mempertahankan anggaran yang lebih sesuai untuk pengembangan persenjataan udara canggih. Kisaran harga J-10C adalah 40 hingga 50 juta US dollar per unit, tidak termasuk biaya pemeliharaan dan integrasi sistem. Jumlah tersebut hanyalah setengah dari harga akuisisi pesawat sejenis buatan barat seperti Rafale atau F-15EX yang mencapai di atas 100 juta US dollar per unit. Faktor keterjangkauan dan kepraktisan konektivitas ini tampaknya memainkan peran penting dalam perhitungan Indonesia sebagai negara yang bergulat dengan tanggung jawab teritorial yang luas dan anggaran pertahanan yang terbatas. Bagi Indonesia, J-10C menawarkan perpaduan langka antara kemampuan tempur, fleksibilitas operasional, dan kemandirian pengadaan. Mengingat tanggung jawab negara untuk memantau dan mempertahankan wilayah udara di lebih dari 17.000 pulau dan wilayah seluas lebih dari 1,9 juta kilometer persegi, fleksibilitas dan jangkauan sangatlah penting. Desain multiperan J-10C memungkinkan misi intersepsi, serangan, dan patroli maritim dari pangkalan yang tersebar, alias sebuah kebutuhan peperangan ketika pangkalan dan relokasi garis depan sangatlah penting. Kemampuan sensor fusi dan AESA J-10C juga menawarkan lompatan besar dibandingkan pesawat tempur lawas Indonesia yang memungkinkan pelacakan simultan terhadap ancaman udara dan permukaan di langit yang diperebutkan. Selain itu, isu kecepatan produksi Cina dalam mengirimkan J-10 kepada para pembelinya kemungkinan besar akan berlangsung gaspol. Produksinya kemungkinan besar berada dalam hitungan minggu hingga bulan per pesawat setelah order besar dilakukan. Jadwalnya pasti belum pernah diumbar kepada publik, tetapi kapasitas pembuatan kapal Cina yang signifikan dan investasi berkelanjutan di kompleks industri militernya menunjukkan laju produksi yang sangat gercep dan sanggup mengalahkan kecepatan produksi banyak negara barat. Yang terpenting, kebijakan ekspor Cina menciptakan lebih sedikit kendala dan resiko kompatibilitas, kemudahan modifikasi, dan opsi persenjataan dibandingkan buatan pemasok barat. Keleluasan operasional ini tampaknya disadari betul oleh para pembuat kebijakan pertahanan RI. Mempertahankan kedaulatan teknologi adalah tema yang selalu berulang dalam narasi pertahanan Indonesia, dan platform buatan Cina memberlakukan lebih sedikit hambatan kontrol ekspor dibandingkan sistem yang bersumber dari NATO. Di sisi lain, isu interoperabilitas dengan platform barat tampaknya juga tidak menjadi masalah, karena para pejabat tinggi Indonesia menyadari dan mengimplementasikan betul konsep Perisai Trisula Nusantara.